Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke negeri Cina, jangan lupa membeli bakmi. Hai sahabat klinik kimia, selamat datang di channel YouTube Aurum Ramadhani. Hai sahabat klinik kimia, senang sekali Bu Murni dapat menjumpai sahabat kembali. Tentunya di program klinik kimia, cara asik belajar kimia. Kali ini sahabat, akan Bu Murni ajak untuk mempelajari materi masih di KD 3.5 yaitu ikatan kimia bagian yang kelima, yaitu ikatan kovalen koordinasi. So, pastikan menonton sampai habis video ini, subscribe, dan tekan tombol loncengnya agar sahabat klinik kimia tidak pernah ketinggalan update video-video terbaru dari channel YouTube kami. Terima kasih. Langsung saja yuk sahabat klinik kimia, ini dia penjelasan materi tentang ikatan kovalen koordinasi. Check it out. Sahabat klinik kimia, apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen koordinasi atau datif? Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen di mana pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan hanya berasal dari salah satu atom saja. Sementara atom yang lain hanya menerima pasangan elektron, kemudian digunakan secara bersama-sama. Kalau kita bandingkan dengan ikatan kovalen biasa pada edisi video sebelumnya, maka ikatan kovalen biasa itu pasangan elektron yang digunakan untuk berikatan berasal dari dua atom yang berikatan. Jadi sama-sama nyumbang ya, sama-sama share elektron. Tapi kalau ikatan kovalen koordinasi, pasangan elektron yang digunakan berikatan atau yang digunakan secara bersama-sama hanya berasal dari salah satu atom saja, sementara yang lain hanya menggunakan atau menerima. Nah, sahabat klinik kimia, ikatan kovalen ini hanya akan terjadi apabila salah satu atom memiliki pasangan elektron bebas atau PEB. Kemudian, pasangan elektron ikatan yang menyatakan ikatan kovalen koordinasi biasanya digambarkan menggunakan tanda panah seperti ini. Arah tanda panahnya adalah dari donor. Donor itu artinya yang memberikan pasangan elektron ke akseptor. Akseptor itu yang menerima. Oke, kalau donor yang memberi. Memberi. Kalau yang akseptor itu yang menerima. Pasangan elektron, gitu ya. Nah, kapan sih ikatan kovalen koordinasi ini dapat kita jumpai? Biasanya ikatan kovalen koordinasi ini umumnya terjadi pada yang pertama, pembentukan ion. Misalnya ada pembentukan ion NH4+. Kemudian apabila ada penggabungan antar molekul, misalnya nih NH3, molekul NH3 itu berikatan dengan molekul BF3. Yang ketiga, banyak terdapat pada senyawa-senyawa poliatom, jadi senyawa yang terdiri atau tersusun atas banyak atom, seperti H2SO4, H3PO4, HNO3, dan lain-lain. Dan yang keempat, biasanya terjadi pada pembentukan senyawa kompleks, yang nanti sahabat akan temui di kelas 12. Nah, bagaimana proses terjadinya ikatan kovalen koordinasi dan contoh proses pembentukannya kita lihat yuk. Yang pertama, contohnya adalah pembentukan ion amonium. NH4+ yang terbentuk dari amonia, NH3, dan ion hidrogen H+ melalui ikatan kovalen koordinasi. Sama seperti sebelumnya, kita identifikasi dulu atom-atom yang terlibat dalam ikatan kovalen ini. Misalnya dalam NH3 ini ada atom N yang memiliki nomor atom 7, H yang memiliki nomor atom 1, kemudian di sini ada H+, nah H juga memiliki elektron valensi sebanyak 1. Nah, sekarang kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari nitrogen. Nitrogen memiliki nomor atom 7, berarti konfigurasinya 25. Nah, untuk mencapai kaidah oktet atau stabil,
nitrogen memerlukan 3 buah elektron. Nah, lambang Lewis dari nitrogen kita tuliskan seperti berikut. Jadi ada satu PeB di sini, pasangan elektron bebas, kemudian yang lainnya masih single. Yang kemudian pada NH3 ada H, di mana H memiliki satu nomor atomnya ya. Kemudian elektronnya 1 sama berarti elektron valensinya juga 1. Nah, untuk memenuhi kaidah duplet untuk mencapai kestabilan hidrogen pada NH3 dia akan menangkap atau menarik 1 elektron. Nah, struktur Lewis. Nah, lambang Lewis dari hidrogen kita tuliskan sebagai berikut. Sementara pada ion hidrogen atau H+, di sini kondisinya adalah hidrogen, jadi hidrogen ini dia melepaskan 1 elektron untuk membentuk ion H+. Jadi kalau kita tuliskan H menjadi H+ dengan melepaskan 1 elektronnya. Nah, dalam kondisi ini kita melihat bahwa hidrogen terdapat 2 kemungkinan ya. Dia bisa menarik elektron untuk mencapai duplet atau dia melepaskan elektronnya membentuk ion H+ atau ion hidrogen. Nah, sekarang kita gambarkan dulu struktur Lewis dari NH3. Nah, NH3 yang menjadi atom pusat adalah N. Karena H tidak mungkin menjadi atom pusat ya. Maka N kita letakkan di tengah dan dia dikelilingi oleh 3H. Kenapa harus 3H? Karena di sini nitrogen memerlukan 3 elektron, sementara atom H memerlukan 1 elektron, di mana elektron valensinya 1, jadi dia hanya bisa share elektron sebanyak 1. Agar jumlahnya 3, maka kita perlu 3 atom H, seperti ini. Nah, kemudian masing-masing N dengan H akan berikatan kovalen tunggal terlebih dahulu, di mana N menyumbang 1, H menyumbang 1. Kemudian di sini juga N nyumbang 1, H nyumbang 1. Yang bagian bawah, N juga menyumbang 1, H menyumbang 1. Dari sini, warna merah ini adalah elektron valensi N, jumlahnya 3. Padahal kita tahu bahwa lambang Lewis dari N jumlahnya 5. Berarti ada 1 PeB di sini, pasangan elektron bebas. Jadi kalau kita lihat struktur NH3, H-nya sudah duplet semua, sementara N-nya sudah oktet. Kemudian ini akan berikatan dengan ion H+. Nah, ion H+ berarti H+ langsung ya, tidak ada lagi elektron valensi yang digambarkan berupa dot karena dia sudah melepaskan elektron. Nah, di sini ada yang namanya PeB. Siapa yang memiliki PeB? Yang memiliki PeB adalah N pada NH3. Jadi N pada molekul NH3. Nah, ini tadi salah satu ciri ikatan kovalen koordinasi, salah satu atom yang akan berikatan atau molekul itu memiliki pasangan elektron bebas atau PeB. Nah, sekarang bagaimana proses pembentukannya? Proses pembentukannya seperti ini. Jadi, awalnya NH3 berikatan dengan H+, ini H-nya langsung bergabung ke sini. Jadi kita lihat di sini bahwa H tidak menyumbangkan apapun. Jadi H menggunakan atau menerima pasangan elektron bebas dari N. Nah, pada kondisi ini dia membentuk ion NH4+. Di mana inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Jadi ini ya. Apa itu ikatan kovalen koordinasi? Jadi ikatan ini, pasangan elektron ikatan yang digunakan antara N dan H hanya berasal dari N saja, sementara H tidak menyumbangkan apapun. Nah, itu bedanya dengan ikatan kovalen biasa. Nah, dalam penggambarannya, ikatan kovalen koordinasi dinyatakan dengan tanda panah seperti ini, warna ungu ini ya. Dan arahnya adalah dari donor ke aseptor. Dari pemberi pasangan elektron ke penerima. Berarti arahnya dari N ke H. Nah, inilah rumus struktur dari ion amonium atau NH4+, di mana ion ini memiliki 1 ikatan kovalen koordinasi dan 3 ikatan kovalen tunggal. Nah, karena ini digunakan hanya sepasang. Seperti itu. Oke, untuk lebih paham, ayo kita lihat contoh yang kedua ya. Ikatan kovalen koordinasi atau ikatan datif pada pembentukan senyawa NH3BF3 yang terbentuk dari senyawa NH3 dan BF3 melalui ikatan kovalen koordinasi. Nah, jika yang contoh yang pertama tadi adalah
contoh pembentukan ion, ini adalah contoh pembentukan atau penggabungan suatu molekul senyawa dengan molekul yang lainnya. Jadi sahabat klinik kimia, kita di sini memiliki molekul NH3. N itu nomor atomnya 7 ya. H itu nomor atomnya 1, kemudian B itu nomor atomnya 5, dan F itu nomor atomnya 9. Nah, sekarang kita tuliskan dulu konfigurasi elektron dari N, di mana 7N memiliki konfigurasi elektron 2, 5. Berarti dia akan memerlukan 3 elektron untuk mencapai kestabilan. Kemudian lambang Lewis N kita tuliskan seperti ini. Selanjutnya adalah hidrogen. Hidrogen memiliki nomor atom 1, otomatis elektron sekaligus elektron valensinya 1. Nah, dalam konteks ini, untuk mencapai kestabilan, dia akan memenuhi kaidah duplet dengan menambah 1 elektron. Kita tuliskan lambang Lewis hidrogen seperti ini. Kemudian, kita punya atom B. Atom B memiliki nomor atom 5. Konfigurasi elektronnya 23. Berarti dia memiliki elektron valensi sebanyak 3. Hati-hati sahabat klinik kimia, meskipun boron memiliki konfigurasi elektron terakhir atau elektron valensinya adalah 3, boron cenderung tidak melepaskan elektron karena jari-jari atomnya yang sangat kecil. Boron cenderung share elektron atau menggunakan pasangan bersama jika dia berikatan. Kemudian lambang Lewis dari boron adalah seperti ini. Dia memiliki 3 dot yang mengelilingi lambang atom B. Seperti ini yang menyatakan jumlah elektron valensinya. Sementara F memiliki nomor atom 9, konfigurasi elektronnya 27, berarti elektron valensinya adalah 7. Untuk mencapai kestabilan dia memerlukan 1 elektron. Dan struktur atau lambang Lewisnya kita tuliskan seperti berikut. Nah, sahabat klinik kimia, barulah sekarang kita akan menyusun proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi, di mana yang pertama adalah kita menggambar molekul NH3 terlebih dahulu. Karena di slide sebelumnya sudah kita gambar seperti ini ya. Jadi struktur NH3, struktur Lewisnya adalah seperti ini, di mana masing-masing atom H sudah duplet dan N-nya sudah oktet. Nah, sekarang yang kita gambar adalah struktur dari BF3. Nah, jika BF3 kita gambar seperti ini, mengapa gambaran struktur Lewis BF3 seperti ini? Karena B memiliki 3 elektron valensi. Nah, sekarang 3 elektron ini kan single semua, maka F3, berarti ada 3 F yang berikatan pada atom B. Berarti di sini kita taruh F, F gitu ya. Nah, F memiliki 7 elektron valensi. Misalnya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi dia akan berpasangan dengan 1 elektron dari B. Ini juga 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, sahabat klinik kimia, kalau kita perhatikan struktur BF3, si F ini sudah memenuhi kaidah oktet. Jadi kalau F kita lihat ini sudah kaidah oktet ya. Si F ini kaidah oktet. Kenapa kaidah oktet? Karena sudah elektronnya berjumlah 8. Tetapi kalau B, kita lihat kalau B, nah jumlah elektron valensi dari B menjadi 6. Nah ini tidak oktet. Nah kita tidak bisa membuat struktur BF3 ini oktet. Karena BF3, B terutama, atom B adalah salah satu atom yang mengalami penyimpangan kaidah oktet. Jadi dengan jumlah elektron valensi yang 3, dia maksimal mengikat atom sebanyak 3, maka B ini tidak akan bisa oktet. Makanya B, atom B dalam BF3 ini disebut sebagai penyimpangan kaidah oktet. Di mana bagiannya namanya adalah oktet tak lengkap. Nah, jadi ada di sini kosong ya. Ya, tidak punya PEB sehingga oktetnya tak lengkap. Tetapi itu memang ada senyawanya BF3. Hanya saja BF3 adalah salah satu senyawa yang mengalami penyimpangan kaidah oktet atau disebut dengan oktet tak lengkap.
Nah, sahabat klinik kimia, kita kembali ke gambar ini. Di sini NH3 memiliki 1 PeB, sementara BF3 dia tidak memiliki atom atau share elektron lagi ya. Jadi elektronnya sudah di-share ke F. Ini semua elektronnya sudah di-share ke F. Tapi ketika mereka menggabung atau membentuk senyawa NH3BF3, maka dia akan mengalami ikatan kovalen koordinasi seperti ini. Jadi digabung saja. Nah, dalam konteks ini, NH3 dia akan menyumbangkan elektron valensinya, pasangan elektron bebasnya ke B, di mana B hanya akan menggunakan saja. Sehingga kalau NH3BF3 bergabung menjadi suatu senyawa, si B menjadi oktet. Nah, jumlah elektronnya menjadi 8. Jadi setelah dia berikatan dengan F3, F sebanyak 3 dan berikatan dengan NH3. Ketika dia BF3 saja, dia mengalami penyimpangan kaidah oktet. Nah, kalau kita lihat di sini, lihatlah bahwa N menyumbangkan pasangan elektron bebasnya, sementara B tidak menyumbangkan apapun, dia hanya menerima tetapi menggunakan secara bersama-sama. Nah, inilah yang disebut dengan ikatan kovalen koordinasi. Sehingga gambar strukturnya itu adalah Bu Murni ganti ikatan kovalen koordinasi ini dengan arah tanda panah dari N ke B. Artinya, N menyumbangkan pasangan elektron bebasnya ke B. Nah, dari struktur ini kita dapatkan bahwa terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikatan kovalen tunggal dan 1 ikatan kovalen koordinasi. Wah, seru sekali ya. Jadi kalau ikatan kovalen koordinasi ini, yang satu menyumbangkan, yang lain make, jadi tidak menyumbangkan. Seperti simbiosis komensalisme. Satu untung, yang lain tidak dirugikan. Dengan N memberikan kepada B, dia tidak dirugikan ya. Tetapi sama-sama menggunakan secara bersama-sama untuk mencapai kestabilan. Nah, contoh kita yang ketiga adalah pembentukan senyawa SO3, di mana SO3 ini terbentuk dari unsur 16S dan 8O melalui ikatan kovalen koordinasi. Kita lihat dulu konfigurasi elektron dari atom S. 16S memiliki konfigurasi elektron 286, sehingga elektron valensi dari S adalah 6. Untuk stabil, S memerlukan 2 elektron. Lambang Lewis dari S kita gambarkan seperti berikut ini. Sementara O memiliki konfigurasi elektron 26, karena nomor atomnya 8 ya. Sama, untuk mencapai kestabilan, O memerlukan 2 elektron. Nah, di sini yang diminta adalah SO3. Maka dari sini kita lihat jumlah S1, O-nya 3. Yang bertindak sebagai atom pusat pasti benar sekali, pasti S ya. Kita lihat lambang Lewis O terlebih dahulu. Nah, sama dengan S karena elektron valensinya sama. Sekarang kita gambarkan lambang Lewis S. Nah, ditambah berapa O? Karena SO3 berarti O-nya harus ada 3. Nah, berarti ini adalah lambang Lewis dari unsur S dan O. Kemudian kita gambarkan S sebagai atom pusat di tengah dikelilingi oleh 3O. Nah, kita lihat di sini S punya elektron valensi sebanyak 6. Nah, kita gambarkan seperti ini, di mana untuk mencapai oktet, S itu hanya perlu 2 lagi. Nah, dari manakah dia mendapatkan? Nah, kalau dari sini kita ambil dari O sebelah kanan. Sebenarnya boleh-boleh saja ya. Nah, O di sebelah kanan ini menyumbangkan 2 elektronnya kepada S. Sehingga S ini dia akan menjadi oktet. Hanya dengan mendapat 2 elektron dari O, dia tidak perlu lagi mendapatkan elektron dari O sebelah kiri atau dari O sebelah bawah, karena nanti dia akan lebih gitu ya. Jumlah elektronnya tidak oktet. Oleh karena itu, karena S dan O ini berikatan, maka O tidak akan menyumbangkan apapun. Jadi elektron yang dimiliki oleh S ini digunakan secara bersama dengan O, sehingga O tetap oktet. Nah, O di bawah juga sama. Dia tidak menyumbangkan apapun ya. Sementara O di kiri menyumbangkan 2 elektronnya. Apa buktinya O sebelah kiri dan bawah tidak menyumbangkan elektron? Buktinya elektron valensi O tetap 6. Jadi warna merah ini 6 ya. Dari lambang Lewis kita dapatkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti dia tidak nyumbang, tetapi dia menjadi oktet karena menggunakan pasangan elektron yang diberikan oleh S.
Berarti dalam kondisi ini O sebelah kiri dan bawah ini S memberikan, jadi pasangan elektron hanya berasal dari S, sementara O hanya menerima saja. Nah, kalau yang O sebelah kanan kita lihat elektron valensinya 1, 2, 3, 4, sisa 4 ya. Dan 2 ini disumbangkan ke S untuk membuat S oktet dan dirinya juga oktet gitu ya. Berarti O yang sebelah kanan dia menyumbangkan sebanyak elektron, 2 elektron. Nah, sahabat klinik kimia, dari penggambaran ini kita dapatkan bahwa pada struktur Lewis molekul SO3 terdapat ikatan kovalen rangkap 2 sebanyak 1 dan terdapat 2 ikatan kovalen koordinasi. Yang mana ini? Ini adalah kovalen koordinasi. Karena sekali lagi, pasangan elektron yang digunakan bersama antara S dan O hanya berasal dari S saja. Yang mana lagi? Bagus, yang ini juga ikatan kovalen koordinasi. Karena pasangan elektron ikatan yang digunakan secara bersama hanya berasal dari S. Sehingga kalau digambarkan bisa seperti ini agar nampak ya bahwa S itu menyumbangkan pasangan elektronnya ke O. Maka garisnya adalah dari S ke O, dari S ke O. Sementara ikatan rangkap 2 kita ganti dengan 2 buah garis seperti ini. Nah, sahabat klinik kimia, ini adalah penggambaran struktur Lewis dari molekul SO3. Insya Allah nanti akan ada video cara cepat, cara mudah menggambar struktur Lewis. Nanti kita akan menggunakan rumus atau persamaan dari jumlah elektron valensinya. Nah, ini adalah rumus struktur SO3 dari molekul SO3 seperti ini. Jadi kesimpulannya, SO3 memiliki 1 ikatan kovalen rangkap 2 dan 2 ikatan kovalen koordinasi. Nah, ini penggambaran jika kita lihat dari segi kaidah oktet dari masing-masing S dan O. Nah, ke depan akan ada cara menggambarkan struktur Lewis yang benar menggunakan konsep muatan formal. Nah, untuk sementara kita menggunakan konsep kaidah oktet terlebih dahulu. Nah, sahabat klinik kimia, itu tadi penjelasan tentang ikatan kovalen koordinasi. Sekarang giliran sahabat untuk mencoba mengerjakan 2 buah soal berikut, soal kuning dan hijau. Jadi ada tim kuning dan tim hijau. Silakan gambarkan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada pembentukan senyawa ozon. Wah, ozon kita ya, ternyata ada ikatan kovalen koordinasi. Benar nggak ya? Coba sahabat klinik kimia uraikan proses pembentukan O3 yang terbentuk dari 3 atom O yang memiliki nomor atom 6. Dan satu lagi, yaitu gambarkan proses pembentukan ikatan kovalen koordinasi pada senyawa HNO3 atau asam nitrat yang terbentuk dari atom 1H, 7N, dan 6O. Tentunya kita akan gambarkan ikatan kovalen koordinasinya. Selamat mencoba ya, sahabat klinik kimia. Alhamdulillah, akhirnya kita sudah selesai membahas materi tentang ikatan kovalen koordinasi. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat ya sahabat klinik kimia dan tentunya membantu sahabat klinik kimia dalam memahami materi ikatan kimia bagian yang kelima, kovalen koordinasi. Oke sahabat klinik kimia, terima kasih ya sudah belajar bersama Bu Murni. Jika dirasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like-nya, komen, share, dan subscribe channel ini untuk mendukung perkembangan channel ini menyajikan konten-konten terbaik. Next time kita akan membahas ikatan kimia bagian yang ke-6 apa ya? Untuk menjawab penasaran sahabat klinik kimia, jangan lupa saksikan edisi video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and have a nice day.